nomor 12. Indikasi kuatnya itu adalah diterangkan sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Tuhan yang satu itu adalah Tuhan dari semua manusia. Gitu loh, Pak. Hanya saja dalam prosesi keagamaan kita, ada yang tadinya diajarkan untuk mengenal Tuhan pencipta langit dan bumi, lalu kemudian meninggalkan pengajaran itu menuju kepada pengajaran penguasa di pada masa itu yang kemudian dianut secara turun-temurun. Gitu, Pak. Jadi Tuhan itu memang satu, tapi di antara manusia ada yang kemudian mempersekutukan Tuhannya dengan makhluk, dengan sembahan-sembahan yang sejatinya bukan pencipta langit dan bumi. Saya kira gitu, Pak. Iya, Silakan itu disanggah makanya. kalau Ya, misalnya disanggah. tapi saya beruntung ini bisa ketemu Bang. Panggil adek ini Bang atau Bang Juma. Umur Bang umur Zuma, aku nah sudah Bang Zuma. Ya, anak saya juga ya. panggil abang ke saya. Ya, soalnya itu ada beberapa kali bagaimana aku sudah cari ada nggak nomor apa Juma bilang. Oh, kalau mau lihat apa bisa aja kadang-kadang aku tanya Laskar Kristus. Ya, kadang-kadang dia Bang Juma masuk jadi ligi puji Iya, Tuhan iya. ya rezeki ya bisa ketemu. Aku Masya nggak Allah. ada Iya, maksud mau apa, mau ingin tahu. Ya itu iya, kan manusia kan bukannya sama kan, apa benar, Pak. pendapatnya ada beda-beda gitu. Masuk aku. Iya. Tapi sempat Yang juga ada tapi mungkin kalau Juma mungkin lihat yang baca itu bukan lantaran bukan aku mau benci. Aduh kenapa sampai gitu-gitu ya. Ada juga bikin komen, urus kamu punya Al-Quran, jangan urus Alkitab. Tapi cuma kulihat cuma Bang Juma itu tahu juga soal Alkitab. Iya, Mbak, karena kenapa umat Islam itu saya katakan mereka harus mengenal dalam hal ini Bible. Umat Islam itu harus Ya. tahu Bible. Kalau umat Hmm. Kristen kalau merasa dirinya tidak mesti harus tahu ya memang tidak ada perintah. Tapi kalau di Al-Qur'an tentang kitab-kitab sebelum Al-Qur'an itu diajarin, Pak. Hmm. Diajarin tentang pewahyuannya dan kemudian adanya kitab atau buku yang dituliskan berdasarkan tangan manusia sendiri lalu kemudian dinobatkan sebagai Alkitab juga diajarkan dalam Al-Qur'an. Jadi umat Islam itu ya harus mau tidak mau harus tahu menahu tentang Bible. Dalam hal ini surah Al-Baqarah ayat itu, Pak. Iya. Hmm. Jadi layaknya gini loh, Pak. Kalau orang yang hidup di masa Orde Lama, mereka tidak akan membahas Orde Baru. Tapi orang yang hidup di Orde Baru sudah pasti akan selalu berkesinambungan di dalam pemahamannya konsep apapun itu ketika berbicara mengenai hal yang terkait dengan masa lampau, maka mereka akan berbicara mengenai Orde Lama. Demikian juga Orde Baru. Orde Baru tidak akan bercerita tentang reformasi. Tetapi reformasi kemudian berbicara tentang Baru, Orde Lama itu adalah hal yang kemudian menjadi sesuatu yang lumrah. Nah, layaknya Al-Quran, Pak. Ketika Al-Quran berbicara mengenai Torah, berbicara mengenai Injil, itu adalah hal yang lumrah. Yang tidak lumrah kemudian ketika kitab-kitab terdahulu berbicara mengenai Al-Quran. Nah, kitab terdahulu ketika dia berbicara mengenai Al-Quran, maka itu disebut nubuat atau nubuah atau ramalan para nabi gitu, Pak. Iya. Lalu kemudian tadi sempat saya dengarkan kenapa umat Islam itu mengakui Nabi Isa atau Yesus. Kan gitu ya, Pak ya. Iya, 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 iya. Sementara kami Kristen itu tidak mengakui Nabi Muhammad Muhammad. SAW. Iya, nggak pernah diajarkan gitu. Nggak pernah Ya, di. ya itulah satu keistimewaan dan kemuliaan yang dimiliki umat Islam. Kenapa saya katakan demikian? Satu, kami umat Islam itu mencintai Yesus, mengasihi, menyayangi, menghormati, mendudukkan beliau sesuai dengan kodrat. Itulah umat Islam. Dan kami juga mencintai baginda Rasulullah Muhammad SAW. Perbedaan kita di situ sangat jelas. Bagaimana dengan Kristen? Kristen mengaku mencintai, tetapi dia membenci baginda Rasulullah. Maaf, dia menolak baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kami menang satu poin di situ. Kami menerima Yesus sebagai nabi, sebagaimana ajarannya dia adalah nabi. Kami menerima Al-Masih sebagaimana ajarannya mengakui dirinya adalah Mesias. Nah, bagaimana dengan sahabat Kristen? Ketika dikatakan Yesus dalam Yohanes 16, ya akan datang seorang penghibur. Aku akan sesungguhnya aku akan minta kepada Bapa seorang penolong lain yang akan mengajarkan segala sesuatunya kepadamu. Itu tertera di dalam Yohanes 16 nomor 14 atau Yohanes 14 nomor 16 ya. Lalu kemudian ketika Yesus itu mengatakan bahwa masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, namun engkau belum sanggup untuk menanggungnya. Berarti Yesus ajarannya belum final. Masih ada ajaran-ajaran yang seharusnya Yesus ajarkan pada masa itu, tapi kemudian belum berkesesuaian dengan masa yang dialami dan kondisi situasi yang ada pada masa itu. Sehingga ajarannya itu dipending. Tapi Yesus mengatakan akan tetapi ketika penolong lain itu datang,
maka dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya kepadamu dan akan mengajak kamu ke dalam semua kebenaran. Artinya pada masa Yesus masih ada ajaran yang belum diajarkan. Nah, nanti akan diajarkan setelah penolong lain itu datang, gitu Pak. Ya, Nah, kalau kemudian teman-teman Kristen menolak Rasulullah Muhammad SAW, nah inilah keistimewaan Al-Quran. Ya, ketika kemudian Al-Quran 1400 tahun silam menerangkan bahwa setiap datang Nabi kepada mereka, setiap diutus Nabi kepada mereka, Nabi itu akan diolok-olok. Mayatih min nabiyyin illa kecuali ada pengecualian. Tidak datang Nabi kepada mereka kecuali mereka olok-olokkan, atau mereka hinakan, atau mereka nistakan. Nah, ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW juga datang, ya, di mana beliau diutus kepada seluruh umat manusia, dia juga diolok-olok, dikatakan pedofil, dikatakan tukang poligami, dan seterusnya. Begitu dahsyatnya Al-Quran itu, sampai 1400 tahun silam itu sudah mengabarkan kabar itu. Bahwa ketika datang Nabi pasti akan dihina, pasti akan diperolok-olokkan. Gitu, Pak. Nah, cuman gini ya Bapak, ada satu hal yang menggelitik saya sebagai orang yang belajar juga tentang Bible ya. Di dalam pengajaran Yesus di Yohanes 14 nomor 26. Di situ Yesus mengatakan begini, ketika datang sosok penolong ini, penghibur ini, atau roh penghibur, dia akan mengatakan perkataan-perkataan yang pernah aku katakan kepadamu, atau dia akan mengingatkan perkataan yang pernah aku ucapkan kepadamu. Ketika oknum ini datang setelah Yesus, oknum ini akan mengingatkan kembali perkataan-perkataan yang pernah Yesus katakan. Nah, ini yang saya tidak habis pikir, kenapa teman-teman dari kalangan cendekiawan Kristen ini, orang-orang terpelajar dari kalangan Kristen, tidak mencari perkataan-perkataan Yesus yang tinta merah ini itu diucapkan berulang kepada siapa. Nah, seperti ketika Yesus mengatakan, katakan kepada saudaraku, wahai Maria, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu, Allahku dan Allahmu. Kan gitu ya. Nah, apakah kemudian ada rasul-rasul yang dianggap rasul di dalam pengajaran Kristen yang mengajarkan hal yang sama, bahwa ada pengulangan kalimat yang Yesus terangkan dengan tinta merah menurut pemahaman penulis Bible, bahwa Yohanes menerangkan Yesus berkata demikian kepada Maria, agar pesannya disampaikan kepada murid-muridnya, dia akan pergi kepada Tuhannya dan Tuhanmu. Di Al-Quran itu terulang Pak perkataan itu. Ani abudullah rabbi wa rabbak. Terulang perkataan. Nah, kenapa kalau memang itu Lukas adalah rasul, kemudian Markus adalah rasul, Paulus adalah penolong yang dimaksud setelahnya, kenapa mereka tidak mengulangi pengajaran-pengajaran Yesus? Malah mereka mengajarkan satu pengajaran yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Ini loh Pak, yang menjadi pertanyaan saya selama ini. Kok kemana teman-teman Kristen yang pintar-pintar, yang cerdas-cerdas, ketika mereka mengakui tinta merah adalah perkataan Yesus, di mana di situ dikatakan bahwa ketika penolong itu datang, dia akan mengingatkan perkataan-perkataan yang pernah aku katakan kepadamu. Contoh, ketika Yesus mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal aku yang engkau utus. Alhamdulillah, Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada kami bahwa Yesus ketika datang kepada Bani Israel, beliau mengajarkan Shema Israel. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Artinya, tinta merah yang ada di dalam pengucapan Yesus, itu terekam dalam Al-Quran. Ada pengulangan pengajaran. Nah, sekarang kalau kita menengok ke ajaran Paulus yang dikatakan rasul, yang katanya utusannya Yesus, setelah Yesus akan datang, di mana penulis-penulis Bible itu katanya menulis berdasarkan apa yang diterangkan dalam Korintus, bahwa mereka menulis berdasarkan atas bimbingan Tuhan, Roh Kudus. Padanya ada ilham dan seterusnya. Tapi kenapa bimbingan yang mereka terima, kalau itu adalah Roh Kudus, kenapa Roh Kudus tidak mengulang perkataan-perkataan Yesus kepada penulis-penulis ini, sehingga Kristen ini tidak perlu menuhankan Yesus. Tetapi harusnya mereka, teman-teman Kristen yang menerima pengajaran berulang dari perkataan Yesus itu, justru semakin apa itu istilahnya, semakin taat, semakin soleh, semakin, kalau Yesus Kristen, maka mereka akan semakin Kristiani. Tapi kalau Yesus itu adalah praktisi Yahudi, maka teman-teman akan menjadi seorang aktivis Yudaism yang paling taat. Karena pengulangan pengajaran. Tapi ternyata apa Pak yang kita lihat? Seperti misalnya penyembahan terhadap Yesus. Adakah perkataan Yesus tinta merah untuk menuhankan dirinya? Tidak ada, Pak. Atau adakah perkataan Yesus tinta merah yang membatalkan hukum Taurat? Tidak ada, Pak. Justru dikatakan,
Jangan engkau batalkan, jangan engkau hilangkan, apalagi kau ajarkan kepada orang lain. Barang siapa yang menghilangkan dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit atau kerajaan Tuhan, alias neraka. Itu tertera di dalam Matius 5 nomor 19. Nah, bagaimana dengan teman-teman Kristen? Masihkah melakukan hukum Taurat dan mengajarkan Taurat kepada orang lain? Rupanya tidak. Justru teman-teman Kristen menghilangkan hukum Taurat berdasarkan Efesus 2 nomor 15 dan semua ketentuan hukum yang ada di dalamnya, dan juga mengajarkan kepada orang lain. Nah, apakah itu berkesesuaian dengan konsep nubuah yang diajarkan oleh Yesus di dalam Yohanes 14 nomor 26 itu, bahwa ketika seorang penolong itu datang, roh kebenaran itu datang, maka dia akan mengingatkan perkataan yang pernah aku ucapkan kepadamu. Tapi ternyata yang dikatakan roh penolong itu, alhamdulillah hanya datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sehingga hari ini dimanapun dimanapun manusia Islam itu berada, mau di Indonesia, di luar negeri, mereka tetap mendudukkan pengajaran Yesus bahwa Yesus itu adalah Rasulullah. Yesus itu adalah utusan Allah. Kenapa demikian? Karena Islam menyadari bahwa Yesus itu hanya utusan Tuhan. Dan sekali lagi Pak, saya hanya ingin mengatakan bahwa kalau kami umat Islam itu bersyahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah juga utusan Allah, alhamdulillah melalui kitab Anda, iman kami semakin kuat. Karena Yesus ternyata juga bersyahadat, Pak. Boleh Bapak lihat dalam Yohanes 5 nomor 36. Subhanallah. Yesus mengatakan, ada kesaksianku. Kesahadat itu adalah saksi, Pak. Bersaksi. Ada kesaksianku yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Apa itu? Bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Tuhanlah yang telah mengutus aku. Kalau kita bahasa Arabkan, Pak, itu akan jelas tertera, La ilaha illallah, Isa Rasulullah, Yesus Rasulullah. Ya, saya kira begitu Pak. Makanya kami umat Islam itu tidak mudah untuk kemudian berpaling dari iman kami, karena iman kami itu selaras dengan iman para nabi. Demikian sementara. Iya, terima kasih Jumah ya. Ya, tapi itu nggak boleh tanya nggak? Boleh. Itu Al-Quran itu kenapa cuma bahasa Arab aja, nggak ada memang terjemahannya, makanya. Tapi kadang-kadang bukan aku ya, ada juga teman-teman Islam, saya juga ngerti ini katanya, soalnya bahasa Arab. Bagaimana itu Jumah? Iya, baik Pak. Jadi begini. Ketika seorang nabi datang kepada sebuah kaum, maka tentu nabi ini akan mengajarkan sesuatu. Yang dikatakan nabi, Pak, kita kembali kepada konsep kenabian. Nabi itu adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya dan tidak punya kewajiban untuk menyampaikan wahyu itu kepada orang lain. Itu nabi. Tapi kalau yang dikatakan rasul, wajib hukumnya wahyu yang datang kepadanya sebagai nabi itu disampaikan kepada kaumnya. Nah, Rasulullah Muhammad SAW adalah seorang nabi dan juga seorang rasul, menerima wahyu dan punya tanggung jawab untuk menyampaikan wahyu itu kepada seluruh umat manusia. Maka sejatinya Al-Quran itu datang dengan menggunakan bahasa Arab, kemudian disampaikan kepada penutur-penutur bahasa Arab. Kenapa harus bahasa Arab? Kenapa harus bahasa Arab? Kenapa bukan bahasa yang lain? Pertama, karena Al-Quran itu datangnya kepada bangsa Arab. Kalau begitu, berarti Al-Quran hanya untuk orang Arab. Oh tidak, karena seruannya Al-Quran itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Lalu kenapa harus bahasa Arab kalau begitu? Nah ini dia. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu Pak, coba kita lihat Pak, secara logika. Di atas muka bumi ini ketika Allah menerangkan, Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang mewahyukan Al-Quran dan kami juga yang akan menjaga Al-Quran itu. Apa pembuktian bahwa Al-Quran itu dijaga Pak? Contoh, semurka-murkanya, sehebat-hebatnya dunia barat menuduh teroris itu adalah Islam dan sumber mereka berperilaku teroris adalah Al-Quran, mereka tidak mampu kemudian dengan kekuatan yang mereka miliki merubah Al-Quran yang masuk ke negara mereka cukup dengan terjemahan saja. Contoh misalnya Amerika, wahai Arab Saudi, di negara kami ada sekelompok kecil umat Islam, umatmu yang beragama Islam, tolong kirimkan Al-Quran kepada kami, tapi cukup dengan menggunakan bahasa Inggris. Itu nggak bisa, Pak. Tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang kemudian mampu merubah itu. Itu pembuktian yang sangat sederhana. Sebenci-bencinya dunia barat kepada Al-Quran, kepada Islam, mereka tidak akan pernah bisa merubah kitab kami, hanya cukup dengan terjemah. Sehebat-hebatnya negara komunis yang anti-Islam, ketika ada umat Islam di negara mereka, Al-Quran masuk ke negara mereka, mereka tidak punya kekuatan untuk membendung Al-Quran agar Al-Quran yang masuk jangan menggunakan bahasa Arab, tapi cukup menggunakan bahasa negara mereka. Subhanallah. Ini bukti jelas, Pak.
Tapi coba kita lihat kitab-kitab yang lain. Jangankan antar negara, Pak. Dalam satu negara saja, antar terjemahan satu, versi yang lain dengan versi yang satu itu tabrak-tabrakan. Padahal dengan bahasa yang sama, negara yang sama, wilayah yang sama, tapi terjemahan satu dengan terjemahan lain itu tabrak-tabrakan, cakar-cakaran satu sama lain. Ada yang mengatakan babi haram, habis itu babi hutan dan seterusnya. Banyak, Pak, yang kita temukan yang kayak begitu. Al-Quran, subhanallah, tidak memiliki kemudian kondisi-kondisi yang sama seperti kitab-kitab yang lainnya. Itulah kenapa Al-Quran itu diwahyukan dengan menggunakan bahasa Arab. Contoh nih, ketika Al-Quran menantang orang-orang Arab, wahai orang Arab, engkau menggunakan bahasa Arab, engkau adalah penyair-penyair tangguh, sesungguhnya kalamku saya wahyukan dan menggunakan bahasa Arab. Tolong, kalau ada di antara kalian yang meragukan Al-Quran, buat satu kitab yang sama dengan Al-Quran. Allah biarkan tantangan itu dijawab oleh bangsa Arab. Tidak ada yang bisa menjawabnya, Pak. Kemudian Tuhan menurunkan level tantangannya. Ya udah, kalau begitu, kalian tidak mampu menandingi dengan satu kitab, cukup 10 surah, kata Allah. Allah memberikan waktu sampai hari ini. Tidak ada juga yang menjawab tantangan itu. Nggak ada yang mampu. Kemudian dikatakan, kalau begitu, cukup 1 surah. Coba kalian bikin surah sama seperti Al-Quran. Sampai hari ini belum ada yang mampu, Pak. Lalu kemudian muncul orang yang memiliki kepedean yang terlalu tinggi, kemudian ilmunya nggak mumpuni, lalu kemudian akalnya lemah. Membuat sebuah konsep, mengatakan, ini loh satu surah yang kubuat yang sama seperti Quran. Ada sesuatu yang tidak dipahami di sini. Misalnya gini, Pak. Ketika Al-Quran menerangkan, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahasa Arab itu, Pak. Tapi kemudian ketika ada orang yang membuat sebuah kitab misalnya, lalu kemudian kitabnya juga menggunakan bahasa Arab, maka satu hal yang mesti dipahami, bahasa Arab yang mereka gunakan itu tidak akan mungkin memuat keilmuan yang mana ilmu itu harus dikuasai di dalam memahami Al-Quran. Contoh misalnya, seperti yang tadi mungkin teman-teman sempat belajar dari Akhi Dedi, bagaimana kemudian orang bisa memahami dan memaknai sebuah kata di dalam Al-Quran dengan mencari akar kata dalam ayat itu, di dalam kata Al-Quran itu sendiri. Di bahasa lain, Pak, itu kita tidak temukan. Nah, inilah keistimewaan Al-Quran. Jadi kalau misalnya Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, bukan hanya sebatas terjemah yang termaktub di dalamnya, Pak, bukan hanya sebatas, oh ini terjemahannya begini, ini terjemahannya seperti itu, ini terjemahannya seperti ini dan seterusnya. Contoh nih, saya kasih contoh nih, Pak. Ketika di dalam kitab Anda dikatakan begini, di dalam contoh saya kasih di dalam Korintus 1 Korintus 8 misalnya nomor 4 diterangkan gini, dan tidak ada ilah selain Bapa yang esa, ya, selain Tuhan katanya yang esa. Tapi ketika kemudian digunakan bahasa Arabnya, itu akan muncul sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang sangat kemudian apa istilahnya, menakjubkan, Pak. Kalau kita menggunakan orang-orang penutur, orang Kristen Arab, ketika mereka menggunakan bahasa Arab, maka yang mereka lafalkan kemudian adalah wa an la ilaha illallah ahad, dan tidak ada ilah selain Tuhan yang esa. Kemudian mereka, orang Kristen Arab itu akan mengatakan begini, wa an la ilaha illallah ahad. Ternyata bahasa Arab itu diwahyukan, Al-Quran itu diwahyukan menggunakan bahasa Arab untuk menekankan salah satunya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Bahasa Ibrani, ketika kemudian ditranslate ke dalam bahasa Arab, yang mereka sebut Adonai, yang mereka sebutkan Yotihapave, yang mereka sebutkan Hasem, akan berubah menjadi Allah. Subhanallah. Makanya diterangkan dalam Al-Quran, La ilaha illa ana. Selamanya merujuk kepada Allah. Selamanya merujuk kepada Allah. Coba Anda bandingkan. Ketika teman-teman Kristen mengatakan, Tuhan kami adalah Yahweh, Tuhan kami adalah Bapa, Tuhan kami adalah Adonai. Oke, sip. Sekarang mari kita lihat. Original teks bahasa kitabnya teman Kristen itu adalah bahasa Yunani. Hasem, Yotevave, dalam bahasa Yunaninya apa? Saya sampai sekarang belum menemukan teman Kristen yang mampu menunjukkan Hasem atau Yotevave dalam bahasa Yunani. Yang ada munculnya adalah Theos, atau kalau sudah panik biasanya mereka menjawab Kurios. Gitu loh, Pak. Saya minta maaf kalau saya dominan. Silakan teman-teman yang lain yang Muslim bantu saya untuk kemudian memberikan sedikit keterangan-keterangan mengenai Al-Quran. Saya sedikit ya. Silakan. Izin ya. Nah. Oke, di sini kalau misalkan kita berfokus kepada landasan yang dibawa oleh isu Meshiho, ya, yang mana berpegang teguh yang namanya kitab Torah, kita lihat ya. Jangan berat-berat, Dek. Oh, jangan berat-berat ya. Iya.
Bang Sueb, boleh sedikit nggak saran ingin informasi Bang Sueb? Yuk, silakan. Jadi gini Bang Sueb, beliau ini tertarik untuk mempelajari konsep Islam. Itu intinya. Silakan lanjut. Tapi nggak apa-apa dia. Kalau ada yang lain nggak apa-apa. Bagi aku sama. Lanjut Oh, lanjut iya. Bang Sueb. Yang tadi Mas apa itu? Tolong lanjutkan. Kalau misalkan kita berujuk kepada landasan yang dipaparkan oleh Jesus Christ itu sendiri, ya, ntar lagi loading. Di sini misalkan kita membaca landasan imannya Judaism gitu kan, umahuze sehan neviim omrim syera'u hammal akh ish uba'al panafayim hakol bimar'e hen nevi'u vederech hida lomar she'eno guf we'eno kavet kagufot hakke bedim kemoshene emar ki Hashem Elohecha es okhla hu ve'eno es ella mashal khemo shene emar. Nah, sini berlandaskan pada Hashem itu, ya, atau Allah yang benar adalah kebenaran yang ada pada Hashem itu sendiri dan tidak ada makhluk yang berhak disembah sekaligus memiliki kebenaran di dalamnya yang benar dan kebenarannya pun tidak serupa dengan yang lain. Ini bukan ini, ntar ya, salah kutip lagi. Oh, nomor 1. Oh, aku salah klik nomor 1 harusnya. Nah, sini dikatakan Hashem huha Elohim enot milvado. Nah, ada penegasan di situ, ada ungkapannya menegaskan milvado, ya, yang artinya bahwa Hashem itu tidak ada yang lain dan di mana ajaran yang di mana landasan iman ini kalau kita fokus merujuk kepada Yesus itu bisa ditarik lagi sampai kepada Islam gitu. Yang di mana dituliskan secara jelas dalam surat Muhammad ayat kedua, la ilaha illallah, seperti itu. Karena dia kan juga mengatakan Shema Israel moryo alahana moryo khatho wa qala al-masih ya bani Israil abudullahi rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah Rabbku dan Rabbmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan dia itu Esa moryo alahana moryo khat